kira jam 9:30, enggak jam 9 kurang gitu ya. Kita akan mundur sedikit. Nah, mata kuliah kan tentang error analisis ya. Jadi nanti modul sudah saya bagikan ke Kosmanya. Itu kita mulai belajar di unit 5. Coba teman-teman kalau misalnya Kosmanya sudah menyebarkan modul, coba dilihat modulnya dari unit 5. Nah, unit 5, unit 6, unit 7, unit 8, unit 9, dan unit 10. Jadi ada 6 pokok bahasan yang kemudian itu akan dibagi tugasnya lewat presentasi. Jadi ada 6 kelompok, Kosma sekretarisnya untuk membuat kelompok sendiri. Jadi minggu depan kita sudah presentasi, ada 6 kelompok, dan presentasinya itu belum ada yang tahu siapa yang akan presentasi di minggu depan. Jadi nanti saya tunjuk ketika sudah waktunya, sudah jadwalnya. Nah, hari Senin itu, ini kan teman-teman kan ini jadwal hari Senin ya. Nah, hari Senin itu kita ganti dulu di hari Jumat seperti sekarang minggu depan, untuk minggu depannya aja. Karena hari Senin saya ada rapat ya, takutnya kalau rapatnya belum selesai, sementara kalian juga udah nunggu-nunggu gitu. Nah, jadi kayaknya sih minggu depan masih hari Jumat gitu, jadi biar lebih. Nah, untuk jaga-jaga, ketua kelas bisa dibuka kelasnya jam 8. Takutnya saya masih on the way pulang. Itu biasanya ya namanya bapak rumah tangga ya, jadi saya harus menyantuni tugas kewajiban gitu ya. Ke pasar, beli sayur. Jadi, ada aja gitu yang harus dilakuin jam-jam segitu. Dan biasanya sih ya, jam setengah 8 atau jam 7:15 itu saya minta waktu 30 menit mundur sedikit supaya saya menyelesaikan tugas rumah. Nah, oke. Jadi 6 kelompok, pembahasannya dari unit 5 sampai terakhir. Karena unit yang pertama itu konstruktif. Kalau konstruktif itu bahasa Indonesia ya. Kalau konstruktif itu kita nggak ada mata kuliahnya. Kita langsung lanjut ke bab 5 tentang error analisis ke 6 pokok bahasan. Nah, kalian tidak perlu bikin makalah, tetapi kalian hanya bikin PPT yang akan ditampilkan di Zoom. Nah, bahannya hanya di modul itu saja. Nah, kalau misalnya kalian ketika presentasi harus punya bahan yang lain, ya tinggal di Google aja ya. Kalau misalnya, wah saya perlu ini, perlu itu, gitu, tinggal dicari di Google. Bahan pokoknya di modul itu. Jadi kan setiap teman-teman ini kan sudah ada modulnya masing-masing, tinggal dipantau saja temannya ketika presentasi. Nah, mata kuliah ini mata kuliah tentang bagaimana kita mencoba untuk menganalisa kesalahan berbahasa. Jadi, yang namanya bahasa itu pasti ada kekeliruan, ada kesalahan. Kayak misalnya, Bella sebagai orang Indonesia tidak mesti benar semua berbahasa Indonesia. Hanif orang Indonesia tidak mesti benar 100% dari ucapannya.
dalam berbahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya Hanif sama Bella orang native menggunakan bahasa Indonesia, ketika misalnya ada yang salah, itu bukan yang namanya kesalahan, tetapi kekeliruan. Itu bedanya. Sama dengan orang Inggris, ngomong Inggris, itu kan belum tentu pasti benar 100% ya. Nah, itu namanya kekeliruan. Sama misalnya kayak Hanif belajar bahasa Inggris. Kemudian Hanif bilang tiba-tiba, I am teaching yesterday. Itu bisa saja error, bisa saja mistake, tetapi karena Hanif menyebutkan itu tentang past tense, nggak mungkin Hanif belum pernah belajar past tense. Pasti dari SMP, SMA, kuliah semester 1, semester 2, semester 3 itu kan sudah belajar grammar ya, basic grammar. Nah, itu yang namanya kekeliruan. Jadi yang namanya error sama mistake itu dibagi dua partisi itu. Nah, mata kuliah itu awal diskusinya di situ. Sebetulnya kesalahan itu bisa dibagi dua ya, mistake, error. Jadi Hanif kalau misalnya ditanya orang luar, sebetulnya ada bedanya nggak error sama mistake? Ada. Nah, Hanif sudah bisa jawab itu. Oh, ada. Apa bedanya? Mistake itu you can correct the wrong word by yourself. Jadi misalnya Bella ngomong langsung bahasa Inggris gitu, karena dia grogi, dia ngomongnya student misalnya. Sorry, salah, student. Nah, Bella can correct the wrong word by herself. Jadi Bella bisa mengoreksi itu dan membenarkan itu langsung. Tapi kalau misalnya Bella tidak pernah belajar itu, kemudian dia melakukan kesalahan, itu namanya error. Bella cannot correct the word by herself. Nah, itu bedanya mistake dan error. Kayak misalnya Hanif dalam berbahasa Indonesia kan kadang-kadang karena bahasa Indonesia kita bahasa sehari-hari, ketika Hanif misalnya pidato itu kan kadang-kadang kaku ya. Misalnya WA dosen gitu. Mohon maaf Mr. Ridho, ini hanya sekedar informasi. Sekedar itu salah. Yang benar itu sekadar. Nah, Hanif di situ itu sebagai mistake, karena nggak mungkin Hanif sebagai native speaker Indonesia nggak mungkin nggak tahu bahwa itu gitu ya kira-kira. Ini satu lagi yang cowok nih siapa, maestro ini siapa nih, nggak kebaca di sini. Siapa? Namanya siapa? Maestro, Mister. Maestro Hamed ya? Iya. Iya. Kayak gitu. Wow, ada Ibrahim ya. Ibram ya. Iya, Mister Ibram. Oh iya, oke, Ibram. Nah, awal kita diskusi itu dulu ya. Sebenarnya ini error analisis ini apa sih mata kuliahnya? Ya, yang pertama untuk memudahkan teman-teman menganalisa mata kuliah ini, ya hanya memisahkan itu. Mana sebetulnya kesalahan, mana sebetulnya kekeliruan. Oh, saya keliru, oh saya salah. Terus bagaimana menentukan orang itu salah? Ya karena dia belum belajar sebelumnya dan dia tidak bisa mengoreksi kesalahannya dengan dirinya sendiri, nggak bisa. Dia harus dikasih tahu, itu error, itu kesalahan. Tetapi kalau kekeliruan itu dia bisa mengoreksi mana yang salah menjadi benar itu dengan dirinya sendiri karena dia sebelumnya sudah belajar tetapi lupa gitu.
Nah, error analisis nanti kita akan membahas lebih lanjut. Nanti kan ada omission, ada addition, ada misformation, ada misordering, ya kan. Nanti di situ kalian bisa melihat petanya ya, mappingnya. Nanti iya oke kesalahan, tetapi ini kategorinya kesalahannya apa sir gitu. Nanti pertemuan ketiga, keempat nanti kalian udah tahu tuh. Kayak misalnya misformation. Misformation itu salah meletakkan. Misalnya saya kalau orang Malaysia itu menggunakan struktur bahasa Inggris. Jadi mereka itu bola sepak. Mereka menyebutkan football itu bola sepak, bukan sepak bola. Kalau kita kan sepak bola, jadi kita itu menerangkan, diterangkan, diterangkan, menerangkan. Jadi ada dua, menerangkan, diterangkan, menerangkan, itu bahasa. Jadi misalnya daerah industri, kalau bahasa Inggrisnya kan dibalik tuh. Jadi apa? Bahasa Inggrisnya daerah industri. Apa Bella? Mister? Daerah industri apa bahasa Inggrisnya? Daerah industri. Industrial places. Industrial area. Oh, area. Ya kan? Jadi industrinya dulu, baru areanya. Kalau di bahasa Indonesia, area dulu, kemudian industri dulu. Nah, menerangkan, diterangkan itu yang kadang-kadang kita sebagai pembelajar bahasa Inggris, kadang-kadang juga dipengaruhi oleh bahasa Indonesia kita. Struktur bahasa ibu kita mempengaruhi bahasa pembelajaran kita. Nah, kalau kita mau pakai standar speaking yang di luar itu kan mau British atau mau American. Kalau nggak pakai standar itu keliru misalnya, itu salah. Ya kan ada standar-standarnya. Nah, jadi ada 3 part ya tadi. Yang paling pertama itu sleep. Yang kedua mistake. Yang ketiga error. Nah, nanti 3 part itu kalian bisa sebetulnya kalau misalnya ditanya error analisis itu tentang apa? Oh, ini. Sleep, mistake, dengan error. Nah, kalian sudah bisa ngejelasin itu dalam 5 menit lah kalau misalnya ada teman ngobrol gitu. Ini error analisis mata kuliah apa sih? Nah, gitu. Ya 3 ini intinya gitu. Kadang-kadang kita sleep, kadang-kadang kita mistake, bahkan kadang-kadang kita memang error. 3. Nah, nanti error itu nanti dibagi lagi yang saya sebutkan tadi. Ada omission, apa itu omission, atau ada addition, penambahan, penghilangan, omission, addition, misformation, misordering. Nah, itu nanti ada bukunya. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol saja dulu sebelum minggu depan kita masuk tentang materi. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan tanya. Ini sudah pertama kali kita ketemu semester 1 ya. Iya, Iya, Mister. semester 1. Kita ketemu lagi di semester 6. Ada kira-kira 2 tahun ya? 2 tahun atau? Iya, 2 tahun lah. Iya, 2 tahun nggak pernah saya ajar gitu kan. Jadi ya monggo teman-teman jangan di kelas saya nggak bisa ya, nggak ya hadir itu nggak cuma diem gitu ya. Jadi saya mohon di sini agak bebas sedikit gitu untuk bersuara.
Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanya atau ada yang mau diomongin. Nggak ada, kalau nggak ada, waduh, ini bingung juga saya kalau nggak ada. Kalau nggak ada bisa selesai nih, cepet. Ya silakan nanya apa aja, jangan jangan terpaku sama error analisis. Ya. Tanya apa aja nanti kita. Ini hari ini hanya ngobrol-ngobrol aja, dan saya hanya memberikan pengantar saja tadi. Itu sebetulnya analisis kesalahan mata kuliah apa sih sebetulnya. Nah, ya kira-kira itu gambarannya. Gitu. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau ngobrol-ngobrol juga nggak bisa, waduh ini kayaknya terpaksa banget gitu loh untuk masuk kelas. Saya mohon maaf gitu. Saya moodnya hari Senin sih, Sir. Kalau hari Jumat saya moodnya ke masjid aja gitu, pikiran saya misalnya. Ya, saya mohon maaf karena hari Senin itu ada halangannya. Ya, kalau misalnya teman-teman moodnya hari Senin ya sorry ya. Kalau misalnya ada obrolan apa gitu, monggo diobrolin. Sir, untuk pembagian kelompoknya itu gimana? Mau dibagi atau maksudnya kita bagi sendiri atau gimana? Ya, dibagi sendiri ya. Oke. Silakan aja kalian rembuk sendiri. Dan PPT-nya dibuat rame-rame ya. Kalau misalnya Hanif sudah membuat kelompok jumlahnya 6, ya anggap saja kelompok 1, kelompok 2 itu PPT untuk materi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kan minggu depan kan saya acak ya. Minggu depan kan belum ada yang tahu ya kan siapa yang mau maju. Nah, nanti kita saling ngasih PPT aja. Misalnya kelompok 4 gitu yang maju. Tolong dong ini yang kelompok 1 PPT-nya gitu. Saling bantu aja. Biasanya saya sehari sebelum pertemuan sudah saya share siapa yang maju. Jadi bisa nyiapin. Oke, Sir. Sir, sebenarnya ada nggak sih cara terbaik buat gimana ya? Misal ada orang ngomong, dia grammarnya salah, terus kita mencoba membenarkan tanpa buat dia ini tersinggung gitu. Ada nggak caranya? Biar nggak offense yang Ada. dikorek. Iya, ada. Gimana? Ada misalnya ada beberapa, ya itu juga yang saya lakukan Hanif ketika waktu S1. Karena kadang-kadang ya, kita itu di masyarakat, padahal masyarakat kampus gitu. Kita mau belajar speaking, kemudian kita menjawab pertanyaan teman kita yang bahasa Indonesia itu pakai bahasa Inggris. Misalnya Hanif sama Maestro gitu. Karena Maestro itu pengen bener bisa bahasa Inggris, speaking, Hanif nanya bahasa Indonesia, Maestro coba pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah itu kadang-kadang Hanif mengejek Maestro, udah sih nggak usah pakai bahasa Inggris, lebay amat. Ada aja itu, dan itu setiap sampai kiamat memang lingkungan bahasa Inggris kayak gitu.
Dari saya S1 sampai detik ini ya kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, itu salah satu cobaan untuk ada beberapa teman yang suka speaking di sini. Ada beberapa teman yang suka pronunciation di sini, ya tantangannya itu. Nah, kalau misalnya ada yang memang itu namanya grammatical. Jadi policy grammar ya. Jadi ada grammatical policy ya. Biasanya itu sebutan kami gitu. Wah, ini saya ditilang nggak nih ngomong kayak gini nih. Biasanya gitu. Emang ada naluri-naluri salah satu teman kita yang emang kayak polisi gitu, nilang. Oh, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Itu kan offense ya, Hanif ya. Nah, cara yang lebih halus itu ketika obrolan sudah selesai, kamu ngobrol dengan cara yang sama, dengan kalimat yang sama, tapi dibenerin. Misalnya, where are you live? Gitu. Itu kan salah. Di mana rumahnya? Di mana tinggalnya? Misalnya si Hanif ngomong, I live on di sini, sini. I live in Bandar Lampung. Gitu. Terus kamu nanya balik. Nggak ngomong, oh salah itu. Nah, nanti dia ngamuk lagi. Waduh, gimana sih saya udah berusaha untuk belajar bahasa Inggris, salah-salah terus. Nanti trauma. Dari trauma itu nanti bunuh diri. Waduh, Hanif pembunuh kan. Jadi Hanif nanya dengan pertanyaan yang sama dioper lagi. Oh iya, kalau kamu alamatnya di mana? Tapi dengan gramatika yang benar. Nanti kalau dia, ya itu soal kepekaan ya. Kalau dia peka, ya, oh iya, ya tadi itu salah saya. Mungkin dalam hati dia ngomong kayak gitu. Ya terus saja begitu supaya nggak kelihatan offense gitu. Jadi lebih apa ya? Bahasa Inggris Hanif itu lebih friendly ya, nggak offense ya. Jadi Hanif jadi nggak banyak musuh gitu. Oke, sir. Thank you, sir. Ya ini padahal kita kali kedua ketemu ya, 2 kali mata kuliah sama ini masih kayak gini aja. Saya nggak tahu ya. Ini teman-teman 2 tahun nggak ketemu saya. Kemudian biasa ketemu dosen-dosen yang marah-marah terus. Kemudian makanya nyetor muka, ya diem, ya disuapin terus. Nggak, mukanya itu nggak muka ketawa gitu. Muka ramah, muka senyum. Ini muka tegang semua karena mungkin udah kelamaan ketemu dosen-dosen yang dikit-dikit marah, dikit-dikit salah. Oh ini Hanif salah, ini dikit-dikit haram. Gitu. Nah kalau saya kan dosen nggak jelas gitu, dosen yang pengennya ketawa-tawa aja, dosen yang pengen juga ya ngobrol-ngobrol aja karena saya itu dosen itu cuma seragam. Dosen belum tentu lebih pintar dari mahasiswanya. Saya boleh jadi ada yang nggak tahu, maestro tahu. Sekarang kan zamannya internet. Nggak ada saya, kalian udah tahu sebetulnya error analisis, asal mau lihat Google aja. Kalau zaman dulu ya, kalau nggak ada dosen nggak pinter, oke. Nah sekarang ini kan kita sharing-sharing aja, dan saya juga belum tentu lebih pintar dari kalian. Makanya saya nggak mau marah-marah. Nah sekarang udah dosen yang nggak mau marah-marah, dosennya nyantai. Muka kalian nggak nyantai gitu. Ini masih terbelenggu oleh muka-muka tarbiyah ya. Agak digeser dulu ya Ananda ya. Ananda. Ya Ananda ini kan rapih banget ya. Rambutnya tarbiyah banget. Kalau maestro ini rambutnya kan fakultas adab lah ya. Rambutnya doang. Nah ini si Satriani ini kan jilbabnya jilbab tarbiyah banget ya.
Jadi tolong biar lebih rileks lah gitu. Ini saya yang udah rileks gitu, kalian tegang terus, nanya aja enggak gitu. Atau mungkin karena nggak tertarik gitu ya. Saya juga nggak tahu. Ya tolong ya, biar lebih rileks lagi ya ngobrol-ngobrol aja. Saya juga kan nggak membatasi ya obrolannya harus error analisis gitu. Terus kalau misalnya pertanyaannya nggak jelas terus saya marah-marah kan enggak ya. Jadi ya monggo aja kita diskusi aja. Untuk presentasi berapa menit, Sir? 45 menit dan kemudian 45 menit kemudian itu diskusi. Nggak ada. Nggak ada yang mau ngobrol ya? Maestro nggak ada yang mau diomongin? Hmm, Mister, mau nanya. Ya, Tadi itu berarti pertemuan minggu ke depan yang maju itu belum tahu ya, Mister. Terus yang di random itu materinya atau kelompoknya gitu, Mister? Masih bingung. kelompoknya kalau materinya di random nanti loncat-loncat ilmunya. Kan itu sesuai dengan tahapannya. Yang diacak itu kelompoknya. Tapi semua kelompok itu harus menguasai semua materi ya. Iya. Ya, maestro nggak ada ya? nggak ada, Mister. Nggak ada ya, emang. Nah, nggak apa-apa. Ananda juga nggak ada. Kalau nggak ada, ya kita selesai aja, nggak apa-apa. Saya juga bingung mau ngobrol apa gitu. Kalau saya cuma diliatin aja gitu, bingung. Kalau ngobrol nggak bingung saya, tapi kalau ekspektasi saya sih tadi sampai jam 9:30 ya. Kayaknya ini gitu. Ada yang banyak yang diobrolin gitu. Tapi ini baru jam 8:30. Udah sama-sama bosen ya kita ya. Ya saya tunggu 5 menit lagi aja. Kalau misalnya nggak kita sama-sama diem berarti emang kita sama-sama belum ketemu obrolan. Ini pronunciation E semua ya?
Enggak, Sir. Tidak, Enggak ya, Sir. kok kayaknya mukanya muka-muka dendam gitu loh. Enggak ya, Sir. Kan Mau ngobrol. pronunciation nggak ada yang nggak lulus ya mata kuliah saya ya. Lulus semua, Mister. Lulus Lulus semua. semua, semua. Ada yang A nggak? Sir. Ada, Sir. Ada, Mister. Ada. Maestro A, Mister. Si Maestro Ibram juga A A, tuh. Mister. Iya. Iya, saya kan orangnya juga refleks ya. Merefleksikan diri nih sekarang. Wah, jangan-jangan saya ini dimusuhi kelas ini karena nilainya jelek-jelek atau apa gitu. Oh, tahunya memang kelasnya ini memang kayak begini. Diem. Ngobrol ge, Bram. Ngobrol ge. Ya Ayo, kalau nggak ada nggak ini. Ya si Cici ya. Apa, Ci? bingung, Sir, mau ngobrol dari mana. Ya silakan aja. Iya kan kita dari awal gitu loh. Maksudnya saya nggak mengkotak-kotakkan obrolan kita harus error analisis. Enggak, ini kan pertemuan pertama. Jadi kita ngobrol random aja, silakan aja gitu. Kalau ada yang mau ngomongin error analisis nggak apa-apa. Di luar dari itu juga nggak apa-apa. Maksudnya biar lebih fleksibel aja. Sir, mau tanya itu dong. Soal apa? Riset. Bentar. Kan gini, di zaman di pandemi ini kan agak susah tuh buat action research. Maksudnya buat eksperimen segala macam. Nah, untuk kita-kita yang tetap milih judul sifatnya eksperimen, itu gimana dong? Maksudnya ada nggak kemudahan langkahnya untuk kita nanti research dengan research yang benar, tapi dengan jalan yang mungkin lebih situasional lah, gitu. Experimental research itu kamu mau kemana misalnya? Eksperimen ke itu, mungkin lembaga pendidikan gitu. Iya, kalau hari ini penelitian dan minta izin sih ke apa namanya agak sulit ya. Nah, ini kan semester 6, nanti semester 7, semester 8 baru mulai penelitian. Ya, kamu bisa ke sekolah. Makanya jangan buru-buru skripsi, agak lama aja nunggu corona selesai baru skripsi. Kalau emang bener mau ke sekolah gitu ya. Kalau saya kalau nggak ke sekolah itu bukan mahasiswa banget gitu loh. Jadi saya mau ke sekolah ya udah tunggu corona aja. Tapi kalau misalnya ya kayak kalau kaku kayak gitu ya, karena eksperimen itu juga nggak harus ke lembaga pendidikan dan nggak harus ke sekolah. Tapi kalau mau ke sekolah kayaknya ini kalian kapan sih mulai skripsinya? Ini udah pengajuan judul belum? Udah, Sir. Lagi proses pengajuan, Sir. Udah proses ya, nanti ya semester ya 6 bulan lagi berarti udah boleh bimbingan. Itu kan Ya sistemnya mudah-mudahan selama kalau semester depan itu udah tatap muka sih. itu kan sistemnya selama misal judul kita udah di ACC jurusan gitu kita boleh langsung terjun kan, maksudnya udah boleh langsung penelitian kan? Belum boleh dong. Belum boleh kan, kamu harus buat bab 1, bab 2, bab 3, proposal dulu baru ke lapangan. Iya, maksudnya misalkan waktu ngajin ke jurusan kan kita dalam bentuk proposal kan, proposal kita udah di ACC nih misal sama jurusan. Itu berarti kita langsung boleh langsung terjun kan? Iya boleh. Tergantung ya yang penting ya kan soal teknis lah, kalau misalnya surat izin segala macam. Itu langsung terjun nggak apa-apa.
Sir, kalau naratif inquiry itu gimana sih dia model risetnya? Sir. Halo, nih mana nih? Iya, Sir. Iya, nggak ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyain? Emira katanya mau nanya, Sir, tapi dia malu. Enggak deh. Tadi katanya mau nanya, Emira. Enggak, Sir. Ih, bohong, Sir. Dia tadi mau nanya, Sir, katanya. Ya, kalau mau nanya silakan. Cepet, Emira, tanya. Tadi suaranya terputus-putus tadi si siapa tadi Hanif ya? Apa siapa? Iya, Sir. Iya nggak jelas. Suaranya putus. Apa tadi si Hanif diulang? Udah kok, Sir. Oh, Udah, sudah. Sir, jawab. Udah. Sir, mau nanya, Sir. Ya. Mau nanya, kenapa kalau misalnya kan kita niatnya untuk ngasih tahu apa sesuatu yang salah, intinya mengkoreksi. Kadang orang yang kita kasih tahu itu kadang suka kayak nggak terima gitu. Menurut Mister, maksudnya kita bahkan pengalaman pribadi saya pernah ngasih tahu temen, terus niatnya ngasih tahu kalau itu salah gitu. Tapi kayak jatuhnya dia kayak tersinggung atau kayak sesuatu yang yang dicela dia gitu. Jadi menurut Mister, pertanyaan yang seperti itu pertanyaan yang menyinggung atau tidak gitu. Kenapa kebanyakan orang kayak nggak terima gitu kalau dikasih tahu, padahal salah gitu, Sir. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ya tadi ya si Hanif tadi caranya begitu supaya nggak tersinggung. Hanif itu kan kalau bahasa motivasinya itu kan memberikan keteladanan kan kalau apa yang saya jelaskan ke Hanif tadi. Ya misalnya ini salah gramatika, kalau misalnya saya mau membenarkan gimana tetapi saya tidak offense. Nah, kalau Ananda tadi kayaknya kelihatannya offense. Oh, kamu salah gitu. Makanya jangan offense. Jangan offense ya. Jadi santai aja. Sekarang itu nggak bisa mau dikit-dikit nyalahin orang. Sekarang ini orang-orang pada nggak tahu kepalanya overthinking. Banyak yang dilihat gitu. Google dilihat, internet dilihat,
IG dilihat, Facebook dilihat, TikTok dilihat, buku dilihat. Ya, jadi kalau misalnya nanya terus kamu salah gitu, siap-siap ditempeleng. Makanya saya mending ansos sekarang. Ngeri saya ngeliat banyak-banyak orang karena orang-orang sekarang itu mudah mengakses berita sekarang. Itu secara psikolinguistik itu bisa dibahas. Kan ada sosiolinguistik ya. Ada psikolinguistik. Jadi sosiolinguistik itu melihat kebahasaan lewat sosial masyarakat. Ada kebahasaan yang melihat dari sisi kejiwaan. Nah, itu saya bisa melihat kenapa Ananda itu kenapa masyarakat sekarang marah-marah gitu. Kenapa itu bisa psikolinguistik namanya. Nah, jadi Ananda berusaha untuk kalau meminjam bahasa ustadz-ustadz motivator itu kan memberikan keteladanan aja. Kalau bahasa saya itu ya abain aja dulu yang di luar kamu. Objek itu abain, kamu lebih fokus ke subjek. Ya, subjek itu kamu ya. Ya udah biarin aja. Kalau ada orang yang nanya, kasih tahu. Nggak nanya, biarin aja. Karena ada banyak orang yang melakukan itu menurut dia benar, menurut kamu salah. Misalnya saya kayak begini, menurut saya benar pengajaran begini, saling ngobrol, saling cerita. Ini media pembelajaran yang menurut saya paling benar. Tetapi kalau dosen lain melihat saya, ini nggak jelas ngajarnya. Masa saya mau ribut gitu? Ya jangan saling senggol aja antara saya sama dosen yang lain. Yang penting kan titik temunya. Oke, kita lihat ya. Ananda kamu yang ngajar, Ananda saya yang ngajar. Nanti dampaknya seperti apa nanti kita lihat gitu. Nah, paling itu aja hasil akhir aja nanti, dan time answer. Jadi waktu yang menjawab. Jadi kayaknya sih hari-hari ini kayaknya kita perlu sangat individualis. Nah, kayak misalnya Ridho Hidayat gitu. Sama dosen lain kena marah tuh posisinya kayak gitu. Kalau saya kan santai-santai aja. Nah, Ridho tahu kayak begitu nggak apa-apa karena dosennya Ridho gitu. Kalau dosennya misalnya siapa? Mr. B gitu. Boleh jadi kan pakai kemeja, boleh jadi pakai yang lain-lain. Kalau saya kan cara mengajar saya begini, cara mengajar dosen lain gini, dan saya dan dosen lain tidak boleh kritik. Jangan nyenggol ranah pribadi. Dan kita kan harus tahu, menurut kita, oh ini nggak pribadi, menurut orang lain kan pribadi ya. Jadi ya untuk sekarang ini individual aja. Termasuk bahasa Inggris. Biar dikaitin ke bahasa Inggris. Oke, Sir, terima kasih. Rido, ada pertanyaan nggak? Ada obrolan nggak? Belum, Sir. Bingung karena pikiran kamu udah di masjid, nggak di zooming mungkin ya. Enggak, Sir. Rizka Ria, ada pertanyaan nggak? Tidak, Sir. Oke, kalau nggak ada, saya pancing-pancing juga, nggak keluar juga obrolannya.
Oke ya. Selesai ya hari ini ya. Udah ya. Saya kayak ngelihat ini apa nama burung cendrawasih gitu. Jadi ada burung cendrawasih karena dari kecil diasuh oleh salah satu pengasuhnya, dibuat kandang ya. Kemudian 15 tahun kemudian kandang itu dibuka dan dia nggak mau kemana-mana. Jadi boleh jadi kalian sudah terbiasa untuk kayak begini, disuruh agak bebas ngobrol, jadi agak lumayan kaku gitu karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa duduk diam mendengarkan ya. Boleh jadi itu sih. Ya saya mengibaratkan itu ya, ada kayak burung cendrawasih gitu udah kelamaan di situ, dibebasin malah nggak mau gitu. Saya anggap kelas saya bebas, jadi pikir saya karena sudah rileks dibebaskan, mungkin saja ada banyak yang bisa diobrolin, ternyata juga pendiam kelasnya. Tapi memang karena mungkin pendiam ya. Iya, mulai minggu depan tuh Jumat presentasi yang pertama, materinya unit 5 ya. Halo, saya monolog atau dialog? Jadi langsung ke kelompok 5, Sir. Langsung gitu. Unit 5. Oh iya, oh unit 5. Ya Ya. Allah. Ya, unit 5 ya. Oke. Itu Udah? per satu pertemuan satu kelompok aja kan? Satu kelompok aja. Oke. Udah? Sudah, Sir. Ya udah. Ini yang belum ngomong nggak tahu kenapa ya. Oke ya, mohon maaf kalau misalnya ada kekeliruan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.